Marhaban ya Ramadan. Oke, di hari pertama puasa ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman penonton setia saya yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya dilancarkan selalu dan pahalanya mengalir deras. Amin. Pada trip kali ini, untuk mengobati rasa penasaran dan keinginan saya naik bis Sumbar, saya akan ngetrip menggunakan bis Sembodo, tapi ke Jogja dulu ya kawan. Karena seperti yang selalu saya ceritakan, saya masih belum punya cuti untuk ngetrip jauh-jauh. Jadi buat kalian yang request saya ke Padang, mohon bersabar ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi, siang Neng. Sekarang jam 1 kurang 12 menit. Saya lagi di ini nih, di stasiun Sawah Besar. Jadi hari ini saya bakal melakukan perjalanan ke Yogyakarta teman-teman. Tapi biar beda dikit, saya naiknya dari Bogor. Dan untuk pertama kalinya nih, saya naik dari Terminal Bubulak. Nah, untuk menuju ke Terminal Bubulak, ke kota Bogor di tepatnya, saya bakalan naik transportasi komuter lain. Dan biar meringkas waktu, nggak usah transit, saya naiknya dari ini nih, dari Sawah Besar. Kayaknya saya mau ini dulu deh teman-teman, mau beli snack dulu biar nanti di rumah makan nggak usah repot-repot gitu beli snack lagi. Saya sudah beli snack, sekarang pukul 14.27. Nah, jadwal bis saya dari Terminal Bubulak itu masih pukul 15.45, masih sekitar 1 jaman lagi teman-teman. Jadi kayaknya karena saya nggak puasa dan saya nggak sahur, saya belum makan pagi juga, saya mau cari makan sebentar di seberang stasiun sana, sama mau ngopi deh kayaknya. Habis itu baru kita OTW ke Terminal Bubulak. Oke teman-teman, sekarang saya lagi nungguin ojek online saya, karena dari sini ke Terminal Bubulak saya bakalan naik ojek online teman-teman. Sekarang 15.16, jam keberangkatan bis saya sekitar 30 menit lagi. Nah sebenarnya dari sini tuh harusnya bisa naik Transpakuan teman-teman. Cuma per tahun ini Transpakuannya itu lagi berhenti beroperasi ya, karena efisiensi anggaran itu loh teman-teman. Oh ini dia nih, Grab saya udah datang. Halo Pak. Maaf Pak, ke Bubulak ya. Oke. By the way, di kota Bogor ini ada 2 terminal bis utama. Yang pertama adalah Terminal Baranang Siang, yang merupakan terminal tipe A dan lokasinya ada di tengah kota Bogor. Saya udah pernah ke sana waktu itu naik bis Juragan 99. Nah, kali ini titik naik bis Sembodo dari Terminal Bubulak, yang merupakan terminal tipe B dan lokasinya ada di utara kota Bogor. Selain bis Transpakuan, sebenarnya bisa diakses juga sih naik angkot dari tengah kota. Cuma karena saya belum terlalu hafal trayek angkotnya, jadi amannya sih naik ojek dulu aja. Makasih Bang. Oke, sebentar. Hah? Ya. Oh ini langsung? Oke. Pak, makasih Pak. Wah, sampai sini kita langsung berangkat teman-teman. Aduh. Terima kasih Pak. Izin konten ya Pak? Ya. Oke. Kita langsung berangkat teman-teman. Dari Terminal Bubulak, bis nggak langsung masuk tol Bogor Outer Ring Road, melainkan menyusuri jalan bawah, mulai dari Jalan Lingkar Utara sampai Jalan Raya Bogor, Jakarta. Karena di sepanjang jalan ini ada beberapa titik penjemputan penumpang, seperti di Jalan Lingkar Utara, Cipinong, Terminal Jati Jajar, Ciracas, dan beberapa agen-agen kecil lain di sepanjang lintasan. Jadi ya, kita nikmati aja perjalanan kali ini, soalnya kalau langsung masuk tol pasti agak membosankan tripnya. Oke teman-teman, sekarang kita review dulu untuk armada ini. Jadi armada ini itu kombi teman-teman. Dari tadi pas kita masuk ke sini di pintu tengah,
bagian depannya ini kelas eksekutif yang terdapat 12 seat teman-teman. Pakai jumbo seatnya dari Aldila, dilengkapi dengan layar TV entertainment yang gede nih. Di bagian tengah ini ada toilet, nanti kita review, dan ada minibar. Di bagian belakang ini ada kelas sleeper yang family teman-teman. Jadi konfigurasinya 1-2, 1 di kiri, 2 di sebelah kanan. Untuk total seatnya ini berarti ada berapa ya? Coba kita hitung nih. Ada 15 teman-teman. Benar nggak ya? Ya, ada 15 seat teman-teman di sini. Untuk seatnya seperti ini. Ini sebenarnya cukup nyaman, buatan dari Versa teman-teman. Sudah dilengkapi dengan selimut bludru seperti ini, dan juga bantal dengan ban bludru juga nih. Di sini dilengkapi juga dengan fasilitas AVOD. AVOD-nya nggak sebesar yang di depan ya. Ini cukup kecil di sini. Lalu di samping sini ada cup holder untuk menaruh botol, gelas, dan juga untuk menaruh barang-barang seperti handphone nih di sini. Kita coba dulu yuk teman-teman, seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman untuk kelas sleeper family-nya. Untuk tinggiku yang 168 cm, di sini cukup luas. Ini paling depan, recommended karena kita nggak dapat bagian legroom kita tuh nggak kepotong seat yang di depan. Jadi ini cukup recommended teman-teman. Untuk privacy di sini disediakan gorden, jadi kabin ini full tertutup untuk kita teman-teman. Lalu di bagian atas ini ada lower AC-nya. Untuk lower AC-nya ini model yang ultimate teman-teman, jadi yang sudah seperti ini, bukan model bulat, bisa ditutup dengan cara kita arahin ke bagian tengah seperti ini. Nah, ini tertutup, cuman bocor AC dikit aja. Kalau kita mau buka AC-nya tinggal kita buka aja ke bagian luar seperti ini. Lalu tersedia port USB, ada Type A, ada Type C, jadi udah lumayan kekinian nih. Terus ada lampu baca juga, tapi ini masih mati nih lampu bacanya, mungkin masih dimatikan di kontrol panelnya pengemudi. Untuk kabinnya dibilang sempit, nggak terlalu sempit ya, cukup enak sih, pas-pas aja menurutku teman-teman. Untuk harga tiketnya sendiri kelas sleeper family ini 330.000 ya kalau nggak salah. Baik di sini sama di sebelah sana kayaknya sama deh harga tiketnya. Untuk sleeper yang berdua ini teman-teman biasanya nggak boleh ditempati kalau kalian bukan suami istri yang sah. Biasanya nanti kalau kalian ketahuan beli seat yang sebelahan gini, itu kalian pasti akan diatur ulang nanti duduknya sama agen. Bagusnya kalau kalian bawa anak kecil, biasa anak kecil kan nggak mau ya duduk di seat yang sendiri-sendiri gini, maunya sama orang tuanya. Nah, ini bisa jadi opsi nih teman-teman, kalian bisa tetap duduk sebelahan sama anak kalian. Kalau misalnya kalian kehabisan tiket dan kebetulan kalian dapatnya di sini, sekalian nggak kenal sama sebelah kalian gitu misalnya, tenang aja, nanti di sini masih terdapat tirai untuk memisahkan seat ini teman-teman. Jadi kalian sama penumpang sebelah tuh masih tanda kutip masih enak lah gitu. Walaupun begitu, saya tetap nggak rekomen kalian beli seat ini kalau pergi sendirian. Karena kalau sebelah kalian mau keluar, pasti akan merepotkan, kalian harus keluar dulu. Sedikit tips buat kalian yang mengutamakan kenyamanan, bisa pilih seat yang bawah, karena biasanya lebih minim guncangan atau lebih minim limbung. Selain itu kalian juga nggak perlu ribet naik turun. Tapi kalau kalian lebih suka lihat view keluar, tetap seat atas sih yang juara menurut saya. Nah, di belakang ini teman-teman ada fasilitas kandang macan untuk driver beristirahat. Cuman gak enaknya buat penumpang yang duduk sini kayaknya agak sungkan gitu loh teman-teman, kalau mau naik turun harus ngelangkahin kru yang lagi tidur di bawah gitu. Tapi buat kru enak banget, ini luas banget teman-teman, space untuk istirahatnya. Nah, untuk di bagian tengah sini teman-teman terdapat fasilitas toilet. Coba kita lihat ya. Seperti ini toiletnya, masih terawat dan masih bersih banget. Dan ingat teman-teman, untuk toilet ini nggak boleh untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil, dan hanya bisa dipakai saat bis sedang berjalan. Kadang udah ada pemberitahuan gini juga, penumpang tetap aja gitu loh, ngeyel gitu loh. Makanya waktu bis lagi berhenti kayak di rest area atau di SPBU, padahal bis-bis kayak gini itu tampungannya tuh belum ada teman-teman. Jadi kalau kita pakai toiletnya itu langsung keluar ke bawah, jadi bisa mengotori SPBU atau rest area saat bis berhenti. Nah, di sebelah sini terdapat minibar, dimana untuk minibarnya ini tersedia kopi, ada gula, dan ada teh teman-teman yang bisa kita buat. Ada dispenser juga, ada air panasnya. Jadi kalau kalian punya pop mie gitu, kalian bisa bikin juga nih di sini. Untuk keamanan di sini sudah tersedia CCTV, dan CCTV-nya ini mengarah langsung ke arah pintu teman-teman. Di bagian belakang sana juga ada CCTV, dan di bagian depan juga ada CCTV. Jadi untuk keamanan udah bagus banget nih sembodo.
Nah, pada trip kali ini, saya duduk di kelas eksekutif dengan harga tiket 270.000 kalau beli online atau 260.000 kalau beli di agen. Kita review dulu yuk untuk seatnya. Nah, untuk seat eksekutifnya sendiri seperti ini. Ini seat yang dari Aldila, teman-teman. Di armrestnya kalau kita buka, ini terdapat meja lipat seperti ini. Nah, sayangnya untuk meja lipat ini cuma ada yang duduk di gang aja ya. Yang duduk di sana nggak dapat, teman-teman. Tutup lagi. Terus di sini terdapat leg rest. Leg restnya ini yang 3 in 1. Jadi kalau dibuka bisa jadi tempat sandal atau sepatu. Kita bisa naruh kaki kita di sini sebagai footrest. Dan kita juga bisa selonjoran sebagai leg rest, teman-teman. Jadi 3 in 1. Nah, ini bisa ditarik juga nih. Jadi nyaman banget, teman-teman, leg rest kayak gini tuh. Lalu di sini juga terdapat fasilitas AVOD. Kita coba cek AVOD-nya nyala nggak. Nah, ini AVOD-nya juga mati, teman-teman, nggak bisa dipakai ya, sayangnya ya. Untuk yang di baris kedua ke belakang, legroomnya kita coba. Nah, legroomnya segini. Tinggi saya 168 dan kaki saya mentok sama depan nih. Kalau depan saya lebih mundur, ini bakal kejepit nih kaki saya, teman-teman. Ini mungkin buat kalian yang lebih tinggi dari saya, kakinya mungkin agak nekuk atau bisa agak menyamping seperti ini ya. Tapi so far saya merasakan ini seatnya cukup nyaman. Ini seat yang sama seperti yang digunakan di bis City Trans atau di bisnya Gunung Harta Transport Solution yang hijau, teman-teman. Jadi oke lah untuk dari sisi seatnya. Kita coba nanti dalam waktu perjalanan yang lebih panjang ini nyaman apa enggak ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4:14, kita lagi di Cibinong. Jadi tadi dari kota Bogor, bis ini ternyata nggak langsung masuk tol, teman-teman. Masih melewati jalan raya Bogor dulu nih, jemput-jemput penumpang dulu. Untuk lover AC-nya di sini yang seperti ini sama kayak di belakang, model SR3 Ultimate. Di sini juga tersedia port USB, ada Type C, ada lampu baca, tapi ya masih mati juga. Yang saya suka dari Sembodo itu dikasih ini, teman-teman, dikasih peringatan untuk pakai sabuk pengaman. Oh ya, untuk port USB juga tersedia di sini, teman-teman. Nah, di bagian bawah sini itu ada port Type A sama Type C. Jadi bisa berbagi nih. Buat yang sini itu untuk penumpang yang duduknya di sini, yang di atas itu jatahnya penumpang yang duduk di window gitu. Untuk seat yang aku dudukin ini nomor 11-12 paling nggak rekomen menurutku karena kehalang pilar-pilar gini. Ada kehalangan pilar, ini kebagian pintu darurat juga. Jadi menurutku bisa dihindari nih, teman-teman, di sini. Untuk seat yang lain kita masih dapat jendela yang full sih. Jadi view keluar cukup nyaman. Ngomongin view saya sebagai penumpang yang duduk di seat terdepan, sayangnya ini terhalang oleh adanya AVOD di depan saya. Padahal bis ini sudah pakai partisi full kaca yang seharusnya bisa melihat view ke depan dan lebih nyaman. Udah gitu view di atas AVOD kehalang sama sun visornya Laksana. Jadi ya pilihan terbaik saya hanya bisa melihat lewat kaca di pintu tengah atau lewat kaca di kanan dan kiri. Yang untungnya nggak terlalu kehalang oleh selendang bumerangnya SR3. Untuk legroom kurang lebih masih sama sih kalau posisi kaki kita ada di footrest ini, teman-teman. Tapi kalau kaki saya sudah selonjoran di atas nih, itu lebih luas tentunya karena kita nggak terhalang oleh seat yang ada di depan kita. Karena atas saya taruh di atas leg rest, maka ya kaki saya agak miring sedikit gini, teman-teman. Yang sangat disayangkan adalah adanya bracket TV AVOD ini, teman-teman. Kalau nggak ada bracket ini, kita tuh bisa naruh tas di depannya leg rest ini nih, karena space-nya tuh lumayan besar. Tapi karena ada bracket ini, jadinya nggak bisa naruh tas atau nggak bisa naruh barang. Murni malah, aduh lama banget. Pagi. Kalau yang pagi udah banyak pilihan. Oke, setengah 5 lewat 4 menit kita nyampe di Terminal Jati Jajar. Di sebelah kanan kita ada Agramas yang ke Pati nih.
Oh ya teman-teman, kalau kalian mau recline atau mau mundurin sandaran, tuasnya tuh ada di sini nih, di balik armrest. Tinggal kita tarik dan kita dorong aja pakai tenaga badan kita. Tapi ini nggak bisa terlalu maksimal sih mundurnya. Sepertinya dibatasin gitu sama Aldila supaya kaki penumpang belakang nggak kejepit. Ya intinya walaupun bisa dimundurin maksimal pun kita tetap harus perhatian sama penumpang belakang teman-teman. Jangan sampai penumpang belakang terganggu. 16.58 kita tiba di Cimanggis, Depok. Jadi sepertinya memang bis ini nggak masuk tol nanti sampai Pasar Rebo teman-teman, karena lintasan ngambilnya lumayan banyak. Habis dari Cimanggis ini ngambil juga di Ciracas kalau ada penumpang. Jadi mungkin kita bakal nyeser jalur bawah sampai nanti di Pasar Rebo ya. Pasar Rebo ngambil penumpang baru masuk tol di sana. Akhirnya teman-teman jam 5.16 tiba juga kita di Pasar Rebo. Di depan kita ini ada double decker Agramas Haki 002 dari Parung ke Wonogiri nih. Agramas Haki 006 17.22 kita berangkat dari Pasar Rebo, dan dari sini kita langsung masuk tol. Oh, nggak langsung masuk tol, masih lewat jalan bawah dulu kita. Oh, ini kita ngisi solar di sini teman-teman ternyata. Oh, ini ada Alfa nih Pak. Sini aja nih belanja dulu Alfa. Ada Alfanya tadi, ada pelangnya. Gimana? Ada pelangnya tuh Alfa, kayaknya di dalam ada nih. Kan mumpung nunggu ngisi solar nih. Cepet ini, deket loh. Di Bekasi malah takutnya nggak ada warung dekat sana. Izin aja nggak apa-apa ini, mumpung ngisi solar. Iya. Doang sama roti udah. Cepat. Enggak tinggal lah. Masih lama ini. Depan juga ngisinya banyak itu. Volvo itu. Nah, tuh kan. Saya juga beli makanan dulu. Sekalian dong, Pak. Atas. Ke atas sih ya, lali. Sip. Oke. Kita jajan dulu teman-teman. Di sini ada alijera, kayaknya alijeranya baru masuk nih dari Sumatera. Soalnya kotor. Kalau di Sumatera kotor berarti baru datang dari arah barat. Oke, jajan dulu teman-teman di sini. By the way, Sembodo ini cukup bikin kaget ya, karena tanpa pengumuman mereka tiba-tiba buka rute ke Jogja. Infonya sih rute ini sudah dibuka sejak tahun baru 2025 kemarin. Mereka juga nggak main-main menggarap rute ini, langsung menghadirkan 2 jadwal perjalanan dalam satu hari, yaitu pagi dan sore dengan armada andalannya yaitu Switch Kombi. Dan saya baru ngeh nih, kalau armada yang saya naiki kali ini sepertinya armada yang dipamerkan di ajang Busworld 2024. Terlihat dari stiker safety di samping dan konfigurasi interiornya. Jadi bisa dibilang armada kali ini cukup muda usianya. Di samping kita ini ada bis Sembodo yang baru aja masuk dari barat nih teman-teman, dari Padang. Baru nyampe. Jadi ada 2 Sembodo yang kebetulan ketemuannya di sini. Pukul 6 lewat 2 menit bis diberangkatkan kembali nih teman-teman. Dan untuk pemerintahan berikutnya adalah di Jati Asih. Karena jam berhentinya ini bertepatan dengan jam buka, maka cukup lama nih berhenti di sini. Berbuka puasa silakan, sudah aja silakan, monggo. Yang berpuasa monggo silakan, sudah aja. Ya, 6.15 teman-teman, kita tiba juga ini di agen Jati Asih. Nah, ini karena waktunya bertepatan juga dengan buka puasa teman-teman, jadi krunya istirahat sebentar sekalian berbuka di sini.
Agennya ini nih teman-teman, THD Transport. Tapi kok nggak ada nomor agennya ya dari luar ya? Jadi barengan sama 27 Trans, Sakas Aurora, terus dari Baraya, STJ, Haryanto, Murni Jaya, sama CKG Trans. Di trip kali ini tuh aku TikTok teman-teman. Jadi ini kan bakalan nyampe di Jogja subuh ya, sekitaran jam 5 lah paling enggak. Nanti jam 6.45-nya aku bakalan langsung balik ke Jakarta naik bis Handoyo, karena kebetulan aku dapetan nih kuota promo Handoyo yang 50%. Jadi lumayan banget, balik ke Jakartanya aku cuma 100 ribuan teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti untuk trip Handoyo-nya di video berikutnya ya teman-teman. Pagi jam 7 ya Pak ya? Jam 6 ya? Dari Jombor. Dari Jombor setengah 7 lewat. Setengah 7 lewat. Namanya Giwangan dulu, tapi kalau penumpangnya nggak ada Jombor gitu langsung Giwangan. Oh. Kita muter dulu. Oh, walah. Untuk armada ini karena pakai OH1626 teman-teman, maka bagasinya sudah space frame, sudah nembus sampai ke sana. So, ini kayaknya kalau bawa motor nggak cukup ya, karena kepotongin ini teman-teman. Oh, muat sih. Motor masukin ekornya ke arah sana, kapalnya di sini masih muat nih. Jadi bawa satu motor masih muat teman-teman. Oke, jam 7.06 teman-teman. Setelah berhenti sekitar 40 menit, akhirnya kita berangkat dari Jatiasi. Kayaknya dari sini udah nggak ada lagi, dia udah tutup pintu. Soalnya kita nggak ada jadwal masuk ke Pulau Gebang. Terus kalau aku cek di Redbus juga nggak ada jadwal masuk Bekasi Timur. Oh, ini ternyata kita masih mampir Bekasi Timur teman-teman. Nah, ini exit di Bekasi Timur. Setengah 8 kurang 7 menit kita di Bekasi Timur. Ini akhirnya di dekat SPBU nih teman-teman. Di depannya Dinas Sosial. Oke, 19.34 kita berangkat teman-teman dari Bekasi Timur. Nah, kali ini kayaknya beneran nih, tutup pintu nih, udah gak ada lagi. Tadi di kiri di agen M Trans sempat aku lihat ini teman-teman, double decker M Trans yang baru yang ke Ponorogo, cuma nggak sempat kerekam aku. Ome turun mana? Saya Jombor. Jombor. Oke, kita bongkar paket snacknya dapat apa aja nih. Pertama kita dapat air mineral teman-teman. Ini 330 ml nih kayaknya nih. Ya sekitaran segitulah. Terus ini kita dapat roti croissant. Wah, kemasannya baru ya sekarang ya, ternyata kayak gini loh, 5 days. Terus kita juga dapat wafer coklatos, dapat coklatos minuman juga yang bisa kita bikin di belakang, wafer Geri Salut. Terus sama sisanya permen-permen aja teman-teman. Nah, dapat permen Fox. Oke, cuman ini aja paket snacknya. Menurutku dengan harga tiket 260 sampai 270 dapat paket segini ya udah cukup sih menurutku. Oke lah, worth it lah.
monggo Bapak Oke. Ibu servis makan ya. Jangan lupa bawa tiketnya masing-masing. Siap. Bawa tiket Pak. Servis dulu ya, Pak. Oke. Oke, teman-teman. Pukul 9.09 kita kira tiba nih di rumah makan Singgalang Jaya. Sejauh ini armadanya menurutku sih masih cukup nyaman, teman-teman. Cuma kurang-kurangnya dia apa ya? Dia aku ngerasa bentar, ini kayaknya berembun nih. Kurang-kurangnya apa ya? Aku ngerasa agak bergetar aja ya bisnya. Sama kurang paling kerasa adalah nggak bisa melihat ke depan dengan leluasa sih, teman-teman. Apalagi aku duduknya kan di belakangnya driver ya, dan pas di atasnya driver itu kaca double glassnya ditutup sama sun visornya laksana. Jadinya view ke depanku semakin keblok, teman-teman. Mungkin kalau aku milih seat 1 sama 2 itu ngeliat ke depannya masih bisa tuh lewat double glassnya. Ya next time lah. Kalau naik laksana sebaiknya memang duduknya di 1-2. Kalau di 3-4 itu memang ada resiko ketutup sun visornya laksana itu. Oh sama ini juga teman-teman, buat kalian yang nggak tahan asap rokok, kalian bisa duduk agak ke belakang sih. Soalnya asap rokoknya tuh masih bocor-bocor dikit lah kalau kalian duduk di depan. Buat aku sih masih bisa ditolerir sih teman-teman. Tapi beberapa dari kalian kan pasti lebih sensitif mungkin ya hidungnya ya daripada aku. Kalau aku sih kena asap rokok udah pasti nggak bisa sih. Cuman ini masih bisa lah ditolerir dikit. Oke, kita servis makan dulu teman-teman. Di sebelah mana ya? Oh, di sebelah sana servisnya. Oh, Agra di sini. Dan kita servis makannya di sebelah sini teman-teman. Buat menunya di sini ada ayam goreng, ada soun, sayur kol sama cabai hijau. Oke, kita servis dulu. Sudah selesai servis teman-teman. Suara apa? Suara apa itu? Udah selesai servis makan teman-teman. Jadi ya kalau di sini sayangnya variasi menunya kurang banyak ya. Dan untuk rasa menurutku standar-standar aja, nggak bisa dibilang enak, tapi ya nggak sampai nggak enak juga gitu. Mungkin yang perlu di-note kebersihan ya, soalnya di mejanya tuh banyak banget semut teman-teman. Tapi balik lagi yang paling kurang menurutku adalah variasi makanannya. Kita cuma dikasih 1 lauk dan pilihan sayurnya ya cuman gitu-gitu aja. Oke, saya mau ke toilet sebentar teman-teman di sini. Oke, ini kondisi rumah makan Singgalang Jaya teman-teman di hari Sabtu pukul 9:30 malam. Sepi banget di sini. Sudah nggak banyak PO yang servis di jam segini. Nah tadi saya udah ke toiletnya dan ternyata toiletnya lumayan absurd, banyak harta karun ya. Ya gitulah, semoga kedepannya kebersihannya lebih diperhatikan lagi. Dan apa ya, ini padahal rumah makan lagi sepi loh, masa nggak ada staff yang bersihin rumah makannya gitu loh. Oke, ini dia armada kita hari ini. Asli aku kepengen banget naik armada ini ke Padang. Di sekitaran pertengahan tahun kemarin itu aku hampir naik Sembodo ke Padang teman-teman. Tapi tiba-tiba aku dapat tawaran kerja, jadinya perjalananku ke Padang ditunda teman-teman. Ini sudah dipanggil sama krunya dan sudah mau berangkat lagi nih. Lumayan on time, servisnya sekitaran 30 menit, sekitar setengah jam. Di sini punya konfigurasi kombi teman-teman. Jadi yang di bagian depan itu eksekutif, konfigurasi 22, dan di belakangnya itu sleeper family 1-2. Dan bis Sembodo ini merupakan yang pertama kali ya menghadirkan sleeper di rute Jakarta Padang. Udah sleeper, pakainya kombi lagi teman-teman. Jadi ini yang pertama teman-teman di rute Jakarta Padang. Nah, kita udah siap berangkat nih sebentar lagi. Ya, sekarang 21.42 kita diberangkatkan dari rumah makan Singgalang Jaya di Cikamurang. Ini AC-nya lumayan dingin, bisa dilihat ini sampai berembun nih teman-teman.
Nah, di sekitaran Cikamurang ini kalau nggak salah ada 4 rumah makan teman-teman yang jadi langganannya PO. Yang pertama tadi ada Singgalang Jaya yang kita makan itu. Lalu ada rumah makan Dian Sari, ini di sebelah kanan ini. Ini kalau nggak salah ada Dedi Jaya yang servis di sini. Terus nanti maju dikit ada Indorasa. Indorasa tuh punyanya Handoyo. Maju lagi di sebelah kiri itu ada Taman Selera yang yaitu yang paling gede lah di sini. Ada Sinar Jaya, ada M Trans, Laju Prima, 27 Trans dan banyak lagi lah. Paling gede itu di Taman Selera sana teman-teman. Jadi daerah Cikamurang ini paling favorit lah buat jadi rumah makannya PO untuk servis makan. Nah ini Indorasa nih, Handoyo, cuman nggak kelihatan nih karena lagi berembun teman-teman. Nah ini yang terang-terang di sebelah kiri ini Taman Selera. Nama? Ya Taman Selera. Sinar Jaya, M Trans, 7. Iya paling gede. Oke, setelah ini kita bakal langsung full tol teman-teman. Nanti bakal mampir Semarang. Terus biasanya sih rutenya dia mampir Bawen, mampir Salatiga, Kartasura, Klaten, Prambanan, Jombor, baru Giwangan. Tapi nggak tahu nih Bawen sama Salatiga ada penumpang yang turun apa nggak. Tadi Semarang sih ada ya. Kayaknya turunnya nanti di Jatingaleh tuh kalau yang penumpang Semarang. By the way, ini tadi saya menemukan cara supaya bisa masukin tas saya ke sana teman-teman. Jadi ini tadi ditarik dikit, aduh jatuh. Jadi tadi ditarik dikit, saya masukin tas, baru saya tutup. Ternyata muat di sana. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 2:30 Kita ada di mana ini ya? Ini dari Bundaran Kartasura, kita baru aja belok untuk mengarah ke Yogyakarta ke arah sana. Kita berhenti sebentar karena dikasih waktu sama kru untuk makan teman-teman, karena sebentar lagi sudah jam sahur. Dan di sini ada warung masakan Padang nih. Dan beberapa penumpang lagi berhenti untuk beli makan sahur teman-teman. Wah, sahur on the road ya. Ini waktunya lumayan cepet juga, kita 2:30 udah nyampe sini. Paling nyampe ke kota Yogyakarta sekitar pukul 4 mungkin ya teman-teman. Cuma nggak tahu nih kita berhenti di sini berapa lama nih waktunya. Bisa lagi digeser maju dulu nih. Oke teman-teman, sekarang pukul 3:02 udah selesai makan para penumpang. Ini kita siap berangkat lagi nih.
Pak, matur nuwun ya Pak. Sama-sama. Hati-hati kembalinya TikTok kok. Oh ya, langsung. Langsung ya. Siap Pak. Pak, makasih ya. Hati-hati jalan kembalinya. Sama-sama. Oke teman-teman, sekarang pukul 4.20 kita sudah sampai di Jombor nih. Kita berhentinya di depan McDonald teman-teman. Seperti biasa aku mau ngerekam bis ini jalan dulu. Yuk. Wah, bisnya masuk terminal Jombor teman-teman. Dari sini kayaknya aku mau apa ya? Kayaknya nongkrong ngopi-ngopi di McD deh. Karena jam keberangkatan bisku itu 6:30 pagi teman-teman. Masih sekitar 2 jam lagi. Kita pamitan dulu sama Pak Ate. Pak Ate, jalan dulu. Siap bang. Aku paling nunggu temen di sini 6:30 balik dari Jombor. Nanti. Iya, balik langsung TikTok. Naik Handoyo, siap. Penyandra, sukses bis usahanya di sini. Oh iya, nanti Kerjaannya. calling nanti lah. Siap, boleh. Pas kerja lagi. Boleh, siap. Makasih ya. Siap. Hati mas. Hati-hati Mas. Hati-hati Pak. Hati-hati mas. Yuk. Oke. Jadi kayaknya nyari-nyari angkringan juga menarik sih. Tapi aku mau kasih penilaian dulu buat tripku kali ini teman-teman. Ya, bisa nyaman teman-teman. Dengan tarif 260 sampai 270.000 menurutku cukup menarik ya apa yang ditawarin sama Sembodo. Kekurangannya minor-minor sih teman-teman. Ya, yang pertama soal view ya. Ya kekurangannya cuma minor-minor lah teman-teman, soal view, terus soal geblodak sama apa ya? Ya gitu-gitu aja lah, minor-minor yang menurutku nggak terlalu pengaruh ke kenyamanan sih. Aku juga semalam tidurnya enak-enak aja, nggak keganggu teman-teman. Dan yang penting krunya ramah-ramah. Bis seperti apapun kalau krunya nggak ramah, perjalanan kita nggak akan nyaman teman-teman. Tapi kalau krunya ramah, walaupun bisnya nggak enak pun kita masih bisa menikmati perjalanannya. Oke, kayaknya videoku segitu aja teman-teman. Nanti bakalan berlanjut videonya waktu kita kembali ke arah Jakarta naik bis Handoyo. Keberangkatan bisnya masih 2 jam lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timun di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.